السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim
wa may yazdahu min ghairi bil aqlis salim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu. Para jamaah sidang Jumat yang insyaallah mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah pada siang hari ini, marilah kita bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga bersyukur pada kita sekalian yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan sisa daripada umur. Justru sisa umur ini kita manfaatkan ayat al-ta'ah, mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu para jamaah salat Jumat ya insyaallah mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam perjalanan hidup ini seluruh amal ibadah kita, terutama dengan meninggalkan segala amal dan menjauhi segala dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam perjalanan hidup ini selalu didasari dengan takwa Allah. Insyaallah dijamin oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah salat Jumat yang insyaallah mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita masih berada di bulan suci Ramadan dan sekaligus merupakan rukun Islam yang ketiga yang harus kita laksanakan. Baik dari golongan kaum elit maupun dari golongan yang miskin dan sebagainya. Perbankat atau golongan yang lain, baik pegawai maupun pemerintah, maupun golongan swasta, maka semua itu adalah wajib untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Apa sanksi daripada melaksanakan wajib itu? Yusabu liman fa'ala wa yu'aqabu liman taraka. Diberikan pahala bagi orang-orang yang mengerjakan, kemudian mendapatkan siksaan bagi orang-orang yang meninggalkan daripada wajib. Oleh karena itu para jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka melaksanakan ibadah puasa pada siang hari ini tidak diundang dulu itu keturunan atau penjabat, orang kaya miskin sama di depan Allah. Dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman itu diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelumnya, agar mereka itu bertakwa pada Allah SWT. Para jamaah sholat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah SWT.
Dari pengertian ayat di atas kita pahami. Kita diwajibkan berpuasa dari masa ke masa dalam pelaksanaan merupakan bukti. Merupakan bukti nyata keimanan dan seseorang. Ini buktinya orang-orang yang betul-betul iman dengan menjalankan ibadah puasa. Maka diumpamakan di bulan puasa ini adalah ibarat tanaman. Tanahnya adalah iman dan buahnya adalah takwa. Maka bagaimanapun baik dan buruknya tanaman itu, kalau tanahnya rusak atau kena penyakit, sudah barang tentu tidak akan hidup subur dan tidak akan membuahkan yang baik. Para jamaah sholat Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berdoa mudah-mudahan dalam menjalankan ibadah puasa ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sholat Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa diantaranya keistimewaan atau hikmahnya dalam bulan puasa ini? Di antaranya ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini adalah bisa menumbuhkan ketabahan. Bisa menumbuhkan ketabahan rohaniah. Dalam arti melatih jiwa supaya dapat menguasai dan mengendalikan hawa nafsu. Mayoritas orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, insya Allah bisa mengendalikan daripada hawa nafsu. Jadi kalau orang itu berpuasa, nafsunya berkurang. Dan sekaligus mampu menahan dari segala tantangan, ujian. Itulah merupakan satu benteng bagi kita. Karena berpuasa. Hadirin jamaah sholat Jumat, insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT. Maka Rasul mengatakan as-shaum junnatun minallah. Puasa itu bisa merupakan benteng dari sejak Nabi neraka. Ini sebagai benteng untuk melaksanakan ibadah puasa. Di suatu saat nanti di hari kelak kemudian, apabila kita diproses oleh malaikat, maka bentengnya adalah puasa. Kemudian selanjutnya bisa menyehatkan jasmani. Rasul mengatakan sumu tasiku, bermasalah berpuasalah, niscaya engkau akan sehat. Kenapa diperintahkan untuk berpuasa? Bahkan menurut penyelidikan-penyelidikan kedokteran pun juga dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa atau mengurangi daripada makanan-makanan. Ini merupakan sumber daripada kesehatan. Oleh karena itu penyakit yang kadang-kadang sumbernya dari makanan itu, karena dengan puasa maka akan berkurang. Apalagi makanan yang berlebihan, itu pun juga dilarang dalam agama. Para jamaah sholat Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah daripada bulan puasa ini adalah terutama perut yang banyak kelaparan tadi itu, untuk memperlancar peredaran darah. Melalui puasa ini merupakan servis yang selama ini tidak pernah diservis. Perut kita diservis melalui dalam melaksanakan ibadah puasa. Dan sekaligus merupakan obat. Rasul mengatakan al-batnu baitun
Al-batnu baitud dawa wal jihadu dawa. Perut ini adalah gudangnya penyakit. Sering terjadi sekarang ini orang yang menderita lambung, ya mungkin terlalu banyak makan atau mungkin makan yang terlarang. Sehingga sering terjadi pada saat-saat ini banyak orang-orang yang kena penyakit lambung. Maka kuncinya adalah atau obatnya adalah melaksanakan ibadah puasa, terutama di bulan suci Ramadan. Para jamaah sholat Jumat, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih dari itu, melaksanakan ibadah puasa ini bisa menguatkan iman. Iman kita bertambah kuat. Insya Allah tidak akan mudah goncang. Tidak mudah kena pengaruh. Kenapa? Iman kita sudah kuat. Diawali dengan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Bisa mengenalnya hal-hal yang sifatnya minallah. Ini diantaranya hikmah daripada melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian bisa menumbuhkan kesabaran. Wong puasa ini kata-kata sabar. Kenapa? Utenge luwe. Ate bengak-bengok rasa-rasa. Menjadi orang sabar itu tidak mudah. Oleh karena itu, kebanyakan di bulan suci Ramadan ini mayoritas banyak orang yang mengendalikan kesabaran itu. Dan sekaligus dalam firman Allah, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Juga bisa mendidik perasaan penyantun. Dalam masyarakat berpuasa itu membentuk sikap santun, perasaan belas kasih. Loh, kebanyakan orang-orang yang dalam berpuasa ini ya sering banyak mengeluarkan santunan, belas kasih, terutama pada orang miskin, anak yatim, misalkan. Apalagi memberikan satu jamuan-jamuan takjil dan sebagainya, mayoritas di bulan puasa ini. Melalui sedekah, melalui jamuan dan sebagainya. Berupa jaminan sesuai dengan kemampuan kita sekali. Maka di situ juga dijelaskan barokah wong sing kei takjil nalika poso. Kata Nabi man saqwa iman saqallahu min fawzi sarbatan natat ba'bata abad. Barang siapa memberikan minuman terhadap orang puasa, nanti diganti oleh Allah minuman yang dari surga. Air susu yang dari surga tidak akan ngelak selama-lamanya. Ini bagi orang-orang yang memberikan takjil atau barokah, jaminan dan sebagainya. Oleh karena itu, di samping melatih diri untuk bertakwa, dalam arti pasrahnya Allah itu lebih mantap kalau bulan puasa itu. Insya Allah dengan pasrah itu dengan mantap yakin Allah akan memberikan jalan keluar yang berbagai macam kesulitan. Alhamdulillah, saya sendiri sering membuktikan sesuai dengan ayat Al-Quran wa mayattaqillah Allahi bahwa hasbuh wa man kaisulayat. Barang siapa yang selalu memusat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal pasrah dengan menjalankan perintah-perintah, tidak hanya sekedar pasrah, maka Allah menjamin segala-galanya dan memberikan jalan keluar dari area yang tiada terduga. Untuk itu para jamaah yang terhormat, kita berdoa mugi-mugi
puasa kita pada bulan suci Ramadan ini memberikan ketebalan iman, memberikan nafas yang yakin dan penuh, sehingga dalam perjalanan hidup nanti kita akan mendapatkan keselamatan di dunia, lebih-lebih nanti di hari kelak kemudian. Amin ya rabbal alamin. Demikian para jamaah yang terhormat. Mugi-mugi khutbah yang perlu kami sampaikan pada siang ini dengan barokah manfaat ini wa dunya wal akhir. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril wa taqabbal minni tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah syahadatan takunu lana yaumal qiyamati dzukra. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi arsalallahu bil huda. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. At-tabi'in at-tabi'in min ihsanin ila yaumiddin. Warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna bika a'izal muslimin wa ansur man nasara din wa khdir man qadalal muslimin wa alikal kafarata wal musyrikin wa alikal kalimatika ila yaumiddin. Allahumma asbik ulatana wa kubatana ulama'ana salatan taman birahmatika ya arhamar. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qur'ana wa rusana syukuna wa fahina wa tadarru'ana wa idan. Wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.